Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutia Fazra dengan NIM 230290027, mata kuliah Geometri Analitik Bidang. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang koordinat kartesius di bidang. Poin yang pertama, koordinat kartesius di bidang. Yang kedua, jarak antara dua titik. Yang ketiga, rasio pembagian segmen. Yang pertama, koordinat kartesius di bidang. Untuk mempresentasikan titik pada sebuah bidang dengan pasangan bilangan A, B, dilukis dua garis bersilangan OX dan OY saling tegak lurus. Garis OX disebut sumbu X, garis OY disebut sumbu Y. Dua garis yang bersilangan itu disebut sumbu koordinat. Jika A adalah koordinat PX pada sumbu X dan B pada koordinat PY pada sumbu Y, maka P dipresentasikan dengan AB, P dipresentasikan dengan AB atau PA, B dengan A disebut koordinat X atau apsis dari P dan B disebut koordinat Y atau ordinat dari P. Sumbu-sumbu koordinat memisahkan bidang ke dalam 4 daerah yang disebut kuadrat. Kuadran 1, X positif, Y positif. Kuadran 2, X negatif, Y positif. Kuadran 3, X negatif, Y negatif. Kuadran 4, X positif, Y negatif. Koordinat titik-titik yang ditentukan dengan cara ini seringkali dikenal sebagai koordinat kartesius. Sebagai penghormatan terhadap matematikawan dan filosof asal Prancis yang bernama René Descartes yang hidup dari 1596 sampai 1650. Satu hal yang perlu dicatat adalah dua garis sumbu koordinat tidak perlu harus berpotongan secara tegak lurus. Namun demikian, jika kedua sumbu berpotongan miring, hasil-hasil secara aljabar menjadi agak lebih rumit. Yang kedua, jarak antara dua titik. Misalkan P1 dan P2 dua titik pada garis dan misalkan mempunyai koordinat X1 dan X2 seperti pada gambar berikut. Jarak antara P1 dan P2 adalah jarak P1 P2 sama dengan mutlak X1 dikurang X2 sama dengan mutlak X2 dikurang X1 sama dengan akar X2 dikurang X1 dikuadrat. Misalkan P X1, Y1 dan Q X2, Y2 seperti gambar berikut. P X1, Y1, Q X2, Y2, dan R X2, Y1. Jarak PQ kuadrat sama dengan jarak PR kuadrat ditambah jarak RQ kuadrat sama dengan X2 dikurang X1 kuadrat ditambah Y2 dikurang X1 kuadrat. Atau jarak PQ sama dengan akar X2 dikurang X1 kuadrat ditambah Y2 dikurang Y1 kuadrat.
Yang ketiga, rasio pembagian segmen garis. Misalkan diketahui titik P membagi segmen garis AB atas perbandingan M banding N, yaitu AP per PB sama dengan M banding N. Rasio MN disebut rasio pembagian, titik P disebut titik pembagi, dan P dikatakan membagi segmen AB secara internal atau eksternal bergantung apakah P terletak antara A dan B atau di luar segmen dari AB. Perhatikan gambar berikut. AP per PB lebih besar sama dengan 0, lebih kecil tak hingga. AP per PB lebih besar sama dengan 0, AP per BB lebih kecil tak hingga. AP per PB lebih besar sama dengan negatif 1, AP per BB lebih kecil 0. AP per PB lebih besar sama dengan negatif tak hingga, AP per PB lebih kecil negatif 1. Koordinat titik A dan B diketahui dan juga rasio pembagian diketahui, maka koordinat titik P dapat dicari pada gambar di atas. Misalkan diketahui titik A, X, Y, dan titik B, X2, Y1, dan titik P, X, P, YP membagi segmen dari garis AB sedemikian hingga terdapat perbandingan AP banding PB sama dengan M banding N. A, X1, Y1, P, XP, YP, B, X2, Y2. Dengan menggunakan sifat dua segitiga sebangun, maka diperoleh koordinat P, XP, YP sama dengan M X2 ditambah NY1 per M ditambah N dan atau MY2 ditambah NY1 per M ditambah N. Jika M sama dengan N, maka AP dibanding PB sama dengan M dibanding N sama dengan M dibanding M sama dengan 1 dibanding 1, maka titik P menjadi titik tengah garis AB dengan P, XP, YP sama dengan X1 ditambah X2 per 2, Y1 ditambah Y2 per 2. Sekian dari saya. Terima kasih. Sama-sama.